Seorang pengamat intelijen yaitu Amir Hamzah mengatakan beliau memprediksi yang bahwa Joko Widodo akan ditangkap pada tahun kedua kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya saya sudah agak muak dengan komplotan ini ya, komplotan penyebar hoax ijazah palsu. Tapi kalau tidak dikonter ya terus-menerus, berita ini akan dianggap menjadi suatu berita kebenaran ya. Mereka mengatakan kalau Pak Jokowi ini datang ke rumah Pak Prabowo untuk minta perlindungan masalah ijazah itu. Padahal mereka ini tidak pernah mendengar apa yang diobrolkan atau yang diucapkan ya Jokowi kepada Pak Prabowo. Ini hanya asumsi liar mereka saja. Apapun nanti akan digiring ya. Sing ngenyek KDM langsung dicekel, tapi sing ngenyek Pak Jokowi anak-anake nganti nenggon kuburane wong tuane kok ya ora dicekel ya. Rezim terkutuk ini, rezim terkutuk Jokowi ini 10 tahun yang lalu itu di samping munafik, penipu, pembohong, perusak, itu salah satunya juga tukang utang. Rezim terkutuk laknatullah 10 tahun Jokowi ini sudah nggak berkuasa. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan ya, gurunya belajar dari mana? Gurunya lagi. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang narasi bahwa akan segera ditangkap oleh Prabowo ya, Jokowi pada tahun kedua. Pada tahun kedua pemerintahan Prabowo maksudnya ya. Dan isu ini semakin kesini semakin digoreng oleh ternak onta. Kasihan kali aku ya dengan mereka itu sebetulnya. Kok kasihan Bang? Iya. Jadi berbagai cara, strategi sudah dilaksanakan ya demi menghancurkan reputasi politik Jokowi dan keluarganya. Tapi nggak pernah berhasil. Kemarin-kemarin memfitnah ijazah Jokowi katanya palsu ya. Lalu Gibran katanya diisukan nggak punya ijazah SMA. Semuanya mental, semuanya nggak ada yang berhasil. Sekarang bikin narasi baru. Bahwa katanya Jokowi akan ditangkap oleh Prabowo pada tahun kedua pemerintahannya. Aduh, mau mengadu domba Jokowi dan Prabowo ya. Aduh, nggak bakal mempan drun. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seorang pengamat intelijen yaitu Amir Hamzah mengatakan beliau memprediksi yang bahwa Joko Widodo akan ditangkap pada tahun kedua kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena kemarin itu menurut beliau mengatakan ketika Jokowi mendatangi kediaman Pak Prabowo Subianto di Kertanegara, Jokowi meminta perlindungan kepada Bapak Prabowo Subianto karena ijazah Jokowi palsu, kemudian ijazah Gibran juga palsu. Maka dari itu Jokowi meminta perlindungan kepada Pak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo menolak kalau masalah ijazah ini, menolak, tidak mau, tidak dilindungi, siapapun tidak mau dilindungi. Kemudian ketika Bapak Prabowo Subianto
bersama Kejaksaan, Jaksa Agung, Kapolri, kemudian Mendagri, Menteri SDM turun ke lapangan ke Bangka Belitung kemarin ketika mengambil alih menutup 1000 tambang timah yang ada di Bangka Belitung itu, tambang ilegal. Maka disitulah ada indikasinya Jokowi terlibat, karena waktu kepemimpinan dia jadi presiden, dia biarkan tambang ilegal ini, ya. Maka ini bakal digulung juga di tahun 2026 nanti. Kita tunggu aja guys bagaimana perkembangannya, ya. Nanti saya infokan lagi. Terima kasih. Iya, dari wajahnya sudah kelihatan ya, saya nggak habis pikir ya. Kenapa kok para ternak onta itu bisa dilihat itu hanya dari wajahnya. Jadi memang energi itu mempengaruhi air muka lah, mungkin lebih tepatnya seperti itu, mempengaruhi energi yang terpancar dari wajah gitu. Dan rata-rata para ternak onta ini energinya itu penuh dengan kedengkian gitu. Ini sih menurut saya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat ya nggak masalah, silahkan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Intinya gimana menurut teman-teman pernyataan netizen barusan bahwa pada tahun kedua pemerintahan Prabowo, Jokowi akan ditangkap. Waduh, lanjut. Pak Joko Widodo akan ditangkap pada tahun kedua. Sebenarnya saya sudah agak muak dengan komplotan ini ya, komplotan penyebar hoax ijazah palsu. Tapi kalau tidak dikonter ya terus-menerus, berita ini akan dianggap menjadi suatu berita kebenaran ya. Seperti abang ini mengatakan kalau ada pengamat intelijen Pak Amir Hamzah memprediksi kalau Pak Jokowi katanya akan ditangkap di tahun kedua di pemerintahan Pak Prabowo ya. Mereka mengatakan kalau Pak Jokowi ini datang ke rumah Pak Prabowo untuk minta perlindungan masalah ijazah itu. Padahal mereka ini tidak pernah mendengar apa yang diobrolkan atau yang diucapkan ya Jokowi kepada Pak Prabowo. Ini hanya asumsi liar mereka saja. Apapun nanti akan digiring ya. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran ini akan digiring terus ya menjadi suatu akan dihubung-hubungkan dengan ijazah pastinya. Padahal mereka sama sekali tidak pernah mendengar apa yang dibicarakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ya. Asumsi liar mereka saja. Yang ini gilanya mereka ini. Seperti kemarin juga ya, ijazah Mas Gibran juga diotak-atik kepada oleh kelompok si teroris ini ya. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon ini dikatakan kalau ijazah Mas Gibran juga palsu. Padahal seorang ahli pendidikan internasional pun sudah mengklarifikasi kalau ijazah Mas Gibran ini asli. Tapi mereka tetap tidak akan pernah percaya dan seolah-olah tidak percaya. Padahal mereka ini yakin kalau ijazah Mas Gibran ini asli. Ya ini tujuan mereka untuk menurunkan Mas Gibran jadi wapres dan akan digantikan oleh si biang ternak siapa itu Anies Rashid Baswedan. Apa coba tujuannya? Kalau menurunkan Mas Gibran, kalau tidak untuk menggantikannya dengan Anies ini. Dan yang lebih gila lagi ya, kelompok teroris ini, Tifa, Roy Suryo dan Rismon ini datang ke makam ke orang tua Pak Jokowi ya. Mereka ini benar-benar gila sinting menurut saya ya. Sebuah makam dijadikan panggung politik dan membuat tudingan-tudingan terhadap orang yang sudah tidak ada. Sinting gila. Katanya mereka ini orang-orang adalah orang-orang yang berintelektual tinggi dan berintegritas tinggi. Tapi kelakuannya sangat biadab dan tidak bermoral. Ya. Apapun akan dilakukan. Walaupun itu melanggar norma-norma agama, norma-norma kemanusiaan. Apapun tetap dilakukan demi tujuan politik mereka agar bisa menaikkan Anies Rashid Baswedan yang sekarang sudah menjadi gelandangan politik ya. Tidak pernah legowo ini kelompok ini. Kalau Banteng mungkin sudah legowo ya, legowo menghadapi kekalahan ya. Tapi untuk kelompok para ternak onta ini akan terus-menerus ya, terus-menerus menggoreng apapun yang dilakukan Pak Jokowi dan Mas Gibran seperti itu. Makanya saya akan terus mengkonter viti-viti seperti ini. Takutnya ya, mereka akan terus menyebar hoax dan hoax ini nanti akan dianggap suatu kebenaran ya oleh mereka-mereka yang orang yang berpikir naif
ya akan dianggap suatu kebenaran kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu dan ijazah Mas Gibran ini palsu. Padahal kalau kita berpikir, ya semenjak jadi wali kota, seharusnya Pak Jokowi kan saat itu belum jadi apa-apa. Katanya UGM ini sudah diintervensi oleh Pak Jokowi. Ingat, waktu menjadi wali kota ya, Pak Jokowi belum menjadi apa-apa. Apakah mampu seorang Jokowi ini mengintervensi ya sebuah universitas besar yang tadinya Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa? Kalau kita berpikir secara logika ya, berpikir secara benar ya, seharusnya mereka berpikir jauh ke situ, ke belakang ya. Kita flashback aja ke belakang. Bagaimana Pak Jokowi, apakah mampu ya? Apakah mampu seorang Jokowi ini ketika belum menjadi apa-apa mengintervensi sebuah universitas besar seperti UGM? Yuk, coba kita berpikir secara logika ya, Bang. Terus saja menyebar hoax ya. Tapi tujuan apapun, kalau tujuannya busuk, tetap tidak akan pernah menang ya. Ya, mbak-mbak netizen barusan mengajak kita berpikir dengan logika ya, apakah Pak Jokowi itu sebelum dia memiliki jabatan dan belum memiliki ya itu bergaining itu bisa mengintervensi sebuah universitas sekelas Gajah Mada gitu ya, sekelas UGM. Nah, gimana menurut teman-teman? Ya, ini menurut saya adalah sebuah narasi yang dikembangkan oleh ternak onta, narasi murahan, narasi yang sangat konyol menurut saya ya, mengingat ya kok bisa-bisanya mereka menggiring narasi bahwa Jokowi akan ditangkap Prabowo pada tahun kedua pemerintahannya gitu loh. Ya carilah narasi yang lebih keren gitu. Lanjut. Sing ngenyek KDM langsung dicekel. Tapi sing ngenyek Pak Jokowi, anak-anake nganti nenggon kuburane wong tuane kok ya ora dicekel ya. Piye ya rumangsa bejane iki? Kok iso ngono lho, wong kebencian kaya Roy Suryo CS iki pikirane neng ndi, tapi kok ya lolos terus ya. Wis sebabnya apa ya guys ya, aku ngantek ya elok men ngono lho, kok sampai segitunya tur ya lolos terus gitu loh. Iya, saya juga heran ya, kenapa kok para penghina Jokowi ini dibiarkan gitu loh. Sementara orang menghina siapa itu namanya KDM ya, itu langsung ditindak oleh aparat ya. Tentu saja ya pasti KDM juga melaporkan ke polisi karena penghinaan itu salah satu delik aduan ya, bukan delik umum atau delik murni ya, juga bukan delik pidana seperti itu. Sehingga perlu laporan dari orang yang dirugikan sehingga sebuah proses hukum itu baru bisa dijalankan atau dilakukan. Tapi faktanya Jokowi ini sudah melapor ke Polda Metro Jaya. Tapi sampai saat ini mereka masih anteng-anteng aja, malah tambah parah dalam mencaci dan memaki Jokowi. Nah, gimana menurut teman-teman? Lanjut. Memang yang asli nggak pernah ada, bahkan sudah makan korban, ya makan korban. Suginur, ini aku langsung sedikit petimu ya. Kamu itu ya sama sekali tidak punya kapasitas bicara tentang hukum ya, tentang ekonomi ya, terutama tentang investasi KCIC ya. Saya jelasin sama kamu, karena otakmu itu ya sama sekali kapasitasnya nggak mampu bicara itu ya, karena otakmu itu isinya rongsokan ya, bacotmu aja yang gede ya. Ini saya langsung stay petimu ya, kalau nggak terima silakan, gue tunggu lo ya, buat bantahan atau terserah lo mau apa ya. Kau bilang di sini ya, setelah sekian lama kita disibukkan dengan masalah ijazah palsu, dari ijazah bapaknya turun ke anaknya ke kepalamu ya, otakmu yang palsu itu ya. Terus kau bilang ya sampai memakan korban, masukmu si Bambang Tri kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa si Bambang Tri kau bilang korban? Itu tidak korban ya, supaya kau tahu. Bambang Tri ya membuat laporan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi dalam persidangan dia tidak bisa membuktikan dalilnya dia ya. Jadi kenapa kau bilang itu korban? Pakai otakmu ya. Jadi saya jelasin sama kamu. Di persidangan ya, pengadilan negeri memvonis dia 6 tahun. Dia banding ke pengadilan tinggi, tetap dia dinyatakan bersalah. Divonis 4 tahun.
sampai dia banding lagi ke Mahkamah Agung, tetap dia dinyatakan bersalah. Artinya sama sekali di dalam 3 tahap itu dia tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Harusnya di sini kau paham ya. Selain itu juga UGM yang sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi saya bilang, kepalamu yang isinya rongsokan itu tidak mampu bicara tentang hukum ya. Hukum seperti itu. Artinya Bambang Tri ya, itu sudah divonis ya dengan hukum berkekuatan tetap. Walaupun akhirnya dia berikan remisi ya, dan sekarang dia keluar. Jadi jangan sok ngaco kayak sini. Kemudian kau bilang sekarang ya, dihebohkan dengan pernyataan ya Purbaya yang tidak mau membayar utang ya kereta cepat 116 triliun. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti heboh? Ya. Di sini saya jelasin lagi, lo tidak paham sama sekali tentang investasi ya di KCIC itu ya. Karena ya KCIC itu adalah konsorsium antara BUMN pemerintah Indonesia dengan investor swasta dari Cina ya. Itu adalah bisnis ya. Jadi kau ngapain sangkut pautkan ke pernyataan Purbaya? Memang dia itu porsinya bukan dia yang membayar itu ya. Tetapi konsorsium ya. Di sana itu ada pilar BUMN, ada 4 BUMN ya. Jasa Marga, KIA ya, PTPN dan juga Wika. Ini kerjasama dengan investor dari Cina itu ya. Nah, tenor waktu pembayaran utang itu adalah 40 tahun ya. Jadi kenapa itu seolah-olah itu menjadi heboh? Dan supaya saya jelasin sama kau ya, kereta cepat ini kan ada investasi. Mereka menghasilkan, mereka punya revenue. Dari situlah mereka nanti akan menyicil utangnya. Jadi jangan kau membuat framing di mana otakmu tidak sanggup ya membahas. Rezim terkutuk ini, rezim terkutuk Jokowi ini 10 tahun yang lalu itu di samping munafik, penipu, pembohong, perusak, itu salah satunya juga tukang utang. Rezim terkutuk laknatullah 10 tahun Jokowi ini sudah nggak berkuasa. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan ya, gurunya belajar dari mana? Gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah, jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Aduh. Ya, barusan ada 2 video tentang si Sugi Nur ya. Saya tidak menyebutkan Gus lagi karena memang secara keturunan yang bersangkutan ini bukan anak dari seorang kiai ya. Bukan anak seorang kiai yang memiliki pesantren, dan juga yang bersangkutan ini tidak memiliki latar belakang pendidikan agama. Jadi asal bacot ya. Celakanya banyak yang percaya ya, yang menjadi pengikutnya. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Gas'at Latif barusan menurut saya sangat mengena sekali dalam hati gitu loh. Karena kalau ada seorang ustadz yang kerjaannya itu mencaci, memaki, ya kan, itu belajarnya di mana? Nur, lanjut. Hai guys, ternyata ya, aku dapat info nih guys ya. Ternyata si Roy Suryo, si Tifa dan si Rismon otaknya palsu. Ya Allah, Masya Allah, otaknya palsu. Ya Allah, Rismon, Tifa sama si Roy nggak bisa memperlihatkannya. Jadi palsu tuh, orang punya otak palsu. Sama dia bilang sama si Bapak Jokowi. Bapak Jokowi katanya nggak bisa memperlihatkan ijazahnya, berarti palsu. Ya Allah, ternyata belakangan ini baru aku tahu si Roy sama si Tifa, Rismon punya otaknya palsu karena dia nggak bisa memperlihatkan, jadi palsu juga, otak itu palsu. Ya Allah, palsu, otak palsu. Woi ternak para kadrun, ternak Yaman, dengar nih apa kata Chef Arno. Selamat siang Bang. Habis ketemu Pak Jokowi. Iya. Komentarnya.
Sehat selalu. Sehat selalu. Ijazahnya asli. Keren. Siap. Bang Isen. Ya. Siapa Bang Sapam? Oh, tadi ijazahnya itu. Tuh, dengar kan? Ijazah Pak Jokowi ada dan asli. Asli. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Sangat menarik sekali bahwa ijazah Jokowi itu asli dan Pak Jokowi itu bukan tidak mau menunjukkan kepada orang lain ya. Maulah. Saya pun demikian, bukan saya tidak mau menunjukkan ijazah saya mulai TK sampai S1 karena pendidikan saya hanya sampai S1 kepada orang lain. Tetapi kalau orang lain itu dalam tanda kutip modus gitu ya, ingin melihat karena tujuan tertentu, ya nggak maulah saya, ya kan? Dan faktanya Jokowi itu pernah menunjukkan ijazahnya kepada banyak pihak, ya, kepada para wartawan. Menunjukkan juga kepada tadi siapa itu Chief Arnold, dan juga pernah memberikannya kepada rekan-rekan seangkatannya untuk ditunjukkan pada saat acara reuni. Dan itu disaksikan oleh banyak netizen karena itu disebarluaskan melalui media. Coba bayangin. Jadi Pak Jokowi itu tidak pernah sebetulnya merahasiakan ijazahnya. Cuma Pak Jokowi itu berpikir 1000 kali jika ijazah tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang modus. Ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.